Shalom. Oh, Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali saya mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kita sama-sama diberikan kesempatan waktu kurang lebih 2 jam. Ya. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada yang kurang 2 jam? 5? Ada yang 5 jam? Oh, enggak apa-apa itu ya. 5 jam jadinya ya. Ya Bapak Ibu, bersyukur ya hari ini kita ada ya diberikan kesehatan. Ada yang ikut demo kemarin? Paling kita demo masak ya. Demo masak. Anak-anak Tuhan nggak boleh ikut demo ya. Harus mendoakan. Bagian kita mendoakan saja. Ya, banyak rekan-rekan yang WA saya, Bu Eli nggak ikut ke DPR. Ngapain ke DPR? Ya, saya berdoa saja di rumah, kalian lah yang maju, saya gitu. Bahasa saya, lu capek-capek ke sono didengar juga enggak, ngapain? Mendingan dengar suara Tuhan, duduk manis ya. Kita curhat sama Tuhan aja lah di rumah ya, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah kita tetap terus berdoa supaya betul-betul firman Tuhan dinyatakan bahwa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan ya. Seperti permintaan kita, Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Ya, ini kita buktikan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus fokus doa menyatakan, Tuhan, Engkau berperkara atas Indonesia ini karena Tuhan mengasihi bangsa Indonesia ya. Banyak nubuatan-nubuatan hamba-hamba Tuhan yang berbicara, dan biarlah itu semua tergenapi ya. Akhir-akhir ini memang disaring ya. Sama-sama ditampi kita ya. Gandum, ilalang sama-sama tumbuh. Nantinya akan ketahuan yang mana benar-benar gandum, yang mana ilalang itu akan dipisahkan, kelihatan ya Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara berada di tempat ini, di dalam persekutuan, itu suatu yang luar biasa supaya iman kita bertumbuh. Kalau kita mau bertumbuh imannya ya di sini, di dalam persekutuan bersama Tuhan. Ya, bukan di nightclub, bukan di tempat diskotik, tetapi di rumah Tuhan. Makanya seringkali saya katakan hiburan hamba Tuhan, rumah makan dan rumah Tuhan. Bener gak? Iya, kita mah udah gak kepengen-pengen lagi ke diskotik. Bener gak Pak Hari? Rindunya selalu pengen ada di rumah Tuhan. Bener gak? Sehari 3 kali. Bisa kurang, bisa ntar 4 kali, 5 kali ini ya. Ya saudara, itulah kesenangan kita, hobi kita, rumah Tuhan dan rumah makan. Jadi kalau anak-anak Tuhan jadi melembung, jangan salahkan itu ya. Karena setiap hari makan jasmani, makan rohani. Baik, ya sore hari ini kita sama-sama akan diberkati dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini satu ayat perikop yang tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu saudara ya. Supaya kita dikuatkan, diteguhkan. Iya, bicara soal iman ya, karena saya tergerak sekali untuk menyampaikan ini. Banyak sekali saat-saat ini iman orang-orang Kristen ini banyak goncang saudara. Minggu lalu kurang lebih 3 orang ke rumah saya, dia bergiliran ya. Seminggu itu bergiliran. Datang dengan wajah yang agak stres, depresi dan sebagainya. Ya menceritakan, ya ujung-ujungnya ada yang bilang saya mau bunuh diri nih, gak kuat Bu Eli. Ya saya bilang lu bego banget bunuh diri. Tuhan kasih lo hidup lo bunuh diri. Saya bilang jangan bunuh diri Bu, sayang Bu. Ibu cakep-cakep juga dibunuh diri. Saya bilang begitu. Akhirnya saya kuatkan ya. Nah saudaraku, orang-orang kalau di luar Tuhan Yesus mungkin wajar ya. Karena dia mempunyai iman, tapi imannya itu kepada siapa gitu, gak jelas. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya kita bersyukur punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Sesusah-susahnya ibu-ibu, bapak-bapak dan saya, kita punya pengharapan yang luar biasa. Ya, jadi jangan kita mudah menyerah. Hidup itu kan perjuangan.
Ya kalau kau mau berjuang, mau hidup ya kau berjuang gitu. Kalau kau udah nggak mau hidup lagi ya silahkan, kan begitu. Ya, nah firman Tuhan dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita mau beriman orang kita nggak lihat? Saudara, keimanan kepada Yesus, ya, inilah sesuatu sepertinya kita nggak lihat itu bentuknya, tapi seolah-olah kita sudah menerimanya. Itulah iman. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat 3 hal tentang iman. Yang pertama, iman itu adalah dasar. Kalau kita hidup nggak punya dasar iman yang kuat, kita akan mudah goyah. Dasar itu adalah lapisan yang pertama. Kalau kita bangun rumah itu pasti punya pondasi, benar gak? Kita bangun dasarnya dulu. Nah, dasarnya dulu harus kuat. Kalau dasarnya kita bangunnya asal-asalan, bangunan itu gak akan kuat, Bapak Ibu. Makanya kita harus membangun dasar itu harus kuat. Di dalam kekristenan kita bangun dasar rumah tangga harus didasari dengan beriman kepada Yesus. Kalau kita tidak mendasari iman kepada Yesus, rumah tangga itu akan goyang. Karena Yesuslah itu kekuatan kita. Iman adalah dasar yang mengokohkan, meneguhkan. Ketika kita menerima Yesus, ya saudaraku. Nah, bagaimana membangun dasar itu supaya kuat? Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan, bukan dengar gosip-gosip, bukan dengar hal-hal yang gak enak. Kita tampung, dengar kata orang yang begini begitu, kita tampung, akhirnya iman kita ciut. Orang mah selalu memperkatakan yang negatif. Kalau kita tampung, akhirnya kita jadi imannya kendor, gak kuat. Kita menghadapi hidup ini harus punya iman yang kuat. Kalau enggak jadi innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya. Kalau enggak sebelum innalillahi sedeng. Jadi kita harus punya iman yang kuat. Bagaimana kita mendengar akan firman Tuhan? Ya, saudara datang dalam persekutuan-persekutuan doa. Saudara datang bersekutu hari Minggu. Saudara datang waktu jadwal-jadwal doa yang sudah ditentukan mungkin dengan gereja saudara. Itu dipergunakan. Saudara rajin membaca firman Tuhan. Jangan lihat TikTok melulu. Jangan lihat YouTube melulu. Boleh. Saya gak nyinggung, cuma nyindir doang. Kalau kita lihat itu, ya saudaraku, imanmu gak akan bertumbuh. Yang ada hepengmu habis buat beli kuota. Ya gak? Iya. Dengar akan firman Tuhan. Tempatnya di sini, di dalam persekutuan-persekutuan kau akan dengar. Makanya kalau kita rajin mendengar kebenaran firman Tuhan, iman kita akan kuat. Kita akan bertumbuh. Ya, kalau kita dengar yang gak enak aja ya, yang menakutkan, yang gak sedap didengar itu jangan. Akhirnya iman kita jadi rendah, turun, hilang lama-lama. Ya, iman itu selain dasar, iman itu adalah harapan yang pasti. Enggak mudah-mudahan, enggak semoga, tetapi kepastian. Benar enggak? Kita ikut Yesus itu ada kepastian ke surga. Ayatnya di mana? Jangan amin-amin aja. Ayo. Nanti saudara kalau ngomong sama mereka harus ada dasarnya. Kalau mereka tanya ayatnya di mana yang jamin lu ke sorga. Yohanes 10 ayat 28 coba dilihat. Yang ada kata pastinya. Yang ada kata pastinya. Ini ingetin ya saudara ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Jadi dasar Alkitabnya ini saudara. Kalau saudara nanti ditanya mereka, emang jadi Kristen ada jaminan ke sorga? Pasti. Ada pasti. Ayatnya di mana? Yohanes 10 ayat 28. Apalin. Minggu depan dapat kado yang apal. Enggak dari saya, dari Babe di sorge. Haleluya. Ya, iman adalah harapan yang pasti ya. Dengan kita berharap kepada Yesus, kita menjadi kuat. Kalau berharap kepada manusia, kita kecewa. Jangankan kepada teman kita. Kadang kepada suami aja kita kecewa. Kepada istri kita bisa kecewa. Kepada anak kita bisa kecewa. Kepada bapak gembala kita bisa kecewa. Tetapi kalau engkau memandang kepada Yesus, engkau tidak akan kecewa. Ya, pandang saja Yesus, pandang terus padanya. Benar? Jangan menoleh, jalan terus. Pandang saja Yesus, gak akan kecewa. Colek kiri kanan, depan belakang, katakan pandang Yesus. Ya. Iya, kalau kita memandang kepada Yesus, kita menjadi kuat. Waktu badai datang menerpa kita, waktu tantangan datang, waktu tekanan datang, waktu cobaan datang kepada kita jadi kuat. Bahkan kadangkala masalah-masalah yang kita hadapin itu justru membawa kita lebih tinggi lagi, naik lagi iman kita. Ya. Jadi jangan beranggap masalah lagi. Wah, gue sebel nih sama si A. Dia lagi. Bikin masalah, bikin kisruh, rusuh. Jangan. Justru masalah adalah tantangan untuk membawa kita kepada iman yang naik. Ya, iman yang tetap tinggi. Kita nih kayak sekolah ujian. Ya, kalau kita mau naik kelas ya kita harus mengalami proses. Enggak gedebuk langsung enak gitu. Enggak saudara. Saya ikut Tuhan banyak. Ya ngalamin lah ya. Ikut Tuhan kita dikucilkan, dibuang keluarga, dikata-katain segala macam, gak dapat warisan. Gak dapat saudara. Gue boleh beli-beli, ngumpul-ngumpulin. Tahu-tahu warisannya diambil. Coba kalau di luar Tuhan jadi seteres. Saudara gak ketemu saya. Ya, harta kita diambil. Kita dibuang keluarga, gak dapat warisan, dicoret. Itu udah resiko kita Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang ngalamin hal-hal seperti itu. Tapi begitu orang itu tetap bersandar kepada Tuhan, dia akan berkata, hartaku lebih besar Yesus yang luar biasa. Amin. Itu saudara harus punya kekuatan iman. Ya, walaupun sakit penyakit datang gak sembuh-sembuh, tetap berdoa, bersandar, jangan lari ke dukun. Ya, jangan lari ke orang-orang pintar, tetap datang kepada Yesus. Ekonomi gak pulih-pulih ya. Gue ikut Yesus begini-gini aja bokek. Tapi gue lihat si Aminah gak punya Yesus, waduh gile. Hartanya melimpah. Buset. Gak habis-habis. Udah deh. Akhirnya apa? Gue gak Yesus-Yesusan lagi dah. Gue tinggalin. Saudara roge. Tuhan mah ya, saudara mau sembah dia, saudara tidak sembah dia, saudara mau ikut dia, saudara tidak ikut dia, Tuhan gak ada urusan. Dia tetap Tuhan. Ya, dia tetap kaya. Tetapi kalau saudara yang tinggalin dia, saudara yang roge, saudara gak dapat apa-apa. Sorga hilang. Warisan gak dapat, sorga gak dapat. Kasihan deh lo. Ya. Kita ikut Yesus, ada satu resiko yang besar yang harus kita hadapin. Menghadapi tantangan, tekanan dari kiri kanan. Mungkin kalau yang dari pekerja, dari kantor mungkin ya. Makanya saya bikin lagu Betawi. Ada resiko waktu kita ambil keputusan. Ada risiko ketika kita ambil keputusan ikut Yesus. Ada resiko
Waktu kita terima Tuhan Yesus, ada resiko. Iblis pasti kagak diem aja. Gak diem. Dia terus bekerja. Ganggu saudara. Mengintimidasi saudara terus. Dia bekerja terus. Jangan dianggap ikut Yesus tenang-tenang saja. Tidak. Ada resiko. Keluarga benci ame kita. Bener gak? Bu Neri ikut Yesus ada resiko, bener gak? Dibuang keluarga, diceraiin sama suami. Siapa aja ikut Yesus jadi jomblo? Enggak lah ya. Ya. Ada resiko ketika kita ambil keputusan ikut Yesus. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan pasti tolong kita. Jangan takut, kuasa Tuhan luar biasa. Tuh, kita jangan gentar, adepin semua tantangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Amin. Itu yang harus diimanin, saudara. Bersama Yesus pasti kita menang. Meskipun engkau dibohongin, engkau mengalami sesuatu ketidakadilan, tapi Yesus tidak pernah tertidur. Dia melihat kita, dia melihat kesungguhan hati Bapak Ibu Saudara. Tetap enggak engkau bersandar kepada dia? Jadi saudara harus mempunyai iman yang kuat, ya. Walaupun dunia ini tidak bisa kita harapkan, tapi Yesus satu-satunya pengharapan kita. Bukan salah satu, satu-satunya. Ingat itu saudara, ya, harapan kita. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ingat itu saudara, kalau lagi susah ingat deh, nyanyi aja deh. Ya, terhibur hati kita Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ketiga, iman meskipun tidak terlihat namun punya kuasa, punya power. Ya, meskipun engkau punya iman sebesar biji sesawi, tapi kalau engkau percaya biji sesawi ini kecil, saudara. Siapa yang pernah lihat? Kalau saudara ke Israel itu, saudara, saya pernah diperlihatkan biji sesawi itu, ya, kecil sekali, nggak ada artinya. Tapi kata Tuhan, kalau engkau punya iman sebesar itu, engkau dapat memindahkan gunung-gunung persoalan, pencobaan, gunung-gunung masalah, kesusahan. Kalau engkau punya iman sebesar itu, apalagi kok iman kita gede. Wow, dahsyat luar biasa. Katakan kiri kanan, dahsyat men. Ya, Tuhan Yesus kita dahsyat luar biasa. Ya, kenapa orang percaya harus memiliki iman yang kuat, saudara? Karena iman yang kuat dapat merubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kenapa orang percaya harus memiliki iman yang kuat? Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Makanya saudara harus memiliki iman yang kuat. Tanpa iman kita gak mungkin berkenan kepada Allah. Meskipun engkau aktif beribadah, engkau sebagai pemimpin yang luar biasa, tapi kalau imanmu tidak ada, engkau tidak berkenan. Kalau saat ini saudara mengalami masalah, mengalami tekanan yang menurut kita gak bakalan selesai, gak bakalan kelar, kalau orang Jawa bilang. Gak ada habis-habisnya, gak ada pengharapan. Tapi saudara harus ingat, ya, kalau saudara memiliki iman yang kuat, kalau saudara memiliki iman yang kokoh di dalam Yesus tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan, maka Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Pasti Tuhan tolong kita, ya. Nggak mungkin enggak. Walaupun menurut logika kita itu kayaknya nggak mungkin deh. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, ya. Saudara, saya punya kesaksian. Mungkin bagi saudara hal kecil, tapi bagi saya hal besar. Saya harus bayar mobil, saudara. Bulan lalu lah. Saya hidup dengan iman, saudara, ya. Jadi
Ya saya kerja di ladang Tuhan lah. Saya harus bayar, nggak megang uang sama sekali. Cuman saya gini, saya waktu itu lagi bikin konten sama teman saya bilang, Santa gimana nih? Mama besok mau bayar, belum ada nih, aduh cukup gede. Kalau terlambat bisa gede lagi nanti bayarnya. Santa bilang, ya mama kan udah biasa katanya. Udah tenang aja mah, nanti beres. Iya sih emang, tapi ketar-ketir juga, orang masih manusia, bener gak? Ketar-ketir ada gitu ya kan. Tapi saya gak mau hidup di dalam ketar-ketir itu, saya tepis. Saya bangkit lagi, ingat saya perkatakan firman Tuhan. Singkat cerita sampai di rumah, udah ngomong, udah bicara banyak, saya ngomong lagi. Santa gimana nih ya, tinggal besok nih. Si mama bercanda, udah Tuhan Yesus bayarin. Ya Tuhan Yesus bayarin, emang langsung kedebuk begitu bayar? Ya enggak lah, saya gitu. Tiba-tiba saudara telepon saya berdering. Gak ada nama, cuma nomor. Santa telepon, angkat mah. Angkat, saya loudspeaker. Shalom. Ya, siapa nih? Ini dengan Ibu Elizabeth, istri almarhum Pak Jun. Ya betul. Kenapa Ibu? Saya Lilis. Ada apa Ibu? Bu, Ibu ada buku yang kesaksian gak? Yang waktu itu saya pernah beli dulu, udah berapa tahun waktu ada almarhum. Untuk pelayanan penginjilan. Oh ada, saya bilang gitu. Padahal saya gak tahu Bu, ada apa enggak. Cuman saya bilang ada. Nekat kali ya saya. Saya bilang ada, saya gitu. Saya perlu nih, harganya berapa Bu? Harganya masih yang dulu 100, saya gitu. Oh iya saya mau deh katanya. Ibu mau berapa? Saya pesen 100 katanya deh. Wow puji Tuhan di hati saya, tapi gak langsung ngomong gitu ya. Puji Tuhan 100, oke siap Bu, kapan mau ini? Ibu kirim nomor rekening gitu. Iya saya kirim. Udah saya kirim rekening, itu namanya orang saya gak kenal ya, mungkin dia kenal saya entah dari mana. Dia modal percaya, dia transfer ke saya langsung. Saya bilang Santa, nih Tuhan Yesus dahsyat bener loh. Saya bilang, hari gini yang mau baca buku siapa? Udah zamannya sosmed Bo, bener gak? Iya, coba tuh Tuhan mah unik, ada-ada aja. Ya, disuruh beli buku sebanyak 100 lagi. Harganya cepet, ketutup saya bayar mobil bahkan lebih. Saya bayar saya bayar cuma 6.120.000, lebihnya ada 3 jutaan ya. Tapi bukan saya pakai untuk makan minum gitu, enggak. Saya buat pelayanan karena besoknya persekutuan saya. Saya sisanya untuk itu. Saya bilang Tuhan, sampai saya nangis terima kasih Tuhan. Saya bilang bagi Tuhan memang gak ada yang mustahil. Walaupun itulah ikut Yesus ngeri-ngeri sedap, bener gak? Ketar-ketir gitu ada, dibikin tapi cara Tuhan tuh ada aja gitu. Nah hari gini beli buku siapa yang mau baca? Orang saya jualan juga. Ayo buku-buku Islamologi. Nih ibu pernah datang ya, di belakang ada yang jual buku juga. Ada gak yang nyolek? Kagak ada. Zamannya sosmed. Di media-media, handphone, Android semuanya ada di situ. Kalau bukan cara Tuhan mah gak bisa. Belinya gak tanggung-tanggung 100 biji. Ya gak, di harga 100 mau aja dia 100. Emang saya jual dulu 100 gitu. Dia gak, maksudnya gak nawar-nawar gitu. Cepet, aduh puji Tuhan, lolos nih Santa, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bilang, hebat lo iman lo, saya bilang gitu. Luar biasa, jadi Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Asal kita tetap berharap, berseru hanya kepada Dia, meskipun detik-detik terakhir. Ya, kayaknya gak mungkin, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil, saudaraku ya. Tuhan bisa lakukan itu. Karena iman akan membawa kita masuk dalam rancangan Tuhan. Kalau kita punya iman yang besar, yang sebesar biji sesawi saja, Tuhan perhitungkan loh. Iman akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Rancangan Tuhan damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya bagi manusia yang mau percaya pada Yesus Kristus Tuhan adalah rancangan yang penuh pengharapan. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi ada kepastian. Ya, rancangan Tuhan itu luar biasa.
Bagian kita lakukan apa yang Tuhan suruh. Kita nih kuli istilahnya begitu. Bos kita babe di sorga yang luar biasa. Nurut aja ya. Ada gereja yang punya slogan pokoknya percaya aja tiba-tiba ada mujizat. Ada tuh gereja slogannya begitu. Wah luar biasa ya. Tuhan Yesus tuh dahsyat. Banyak cara yang bisa Tuhan kerjakan. Ya saudara harus yakin kalau kita mengalami pergumulan Tuhan pasti tolong kita. Amin. Kalau kita menjaga iman kita tetap kuat, tetap kokoh. Kita harus sandarkan hidup hanya kepada Yesus. Jangan sandarkan hidup kepada manusia, engkau kecewa, pasti kecewa. Ya. Kalau hari ini saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, mencari Yesus. Bukan mencari kesembuhan saja. Tapi cari sumber yang menyembuhkannya itu. Melalui perantara hamba-hambanya. Saudara punya iman bahwa saudara akan sembuh. Ya. Ini saudari kita Ibu Cut Noren waktu di sini dia ikut ambil apa itu? Perjamuan. Saya bilang Umi siap hari olesin. Doain. Ya Umi luar biasa. Apa yang terjadi Umi? Umi sakitnya pulih pelan-pelan ya. Pulih pelan-pelan. Dia rasakan luar biasa. Saya bilang tuh Umi udah buruan lo disipgoh dah. Disipgoh tahu saudara? Dicelupin. Dibaptis. Cepet-cepet Umi, lu belum dibaptis aja udah ngerasain mujizat. Apalagi kalau udah dibaptis mujizat luar biasa. Amin. Terus bertambah hidup orang Kristen tuh hidup dengan mujizat. Makanya perikop firman Tuhan cerita janda di Sarpat itu menguatkan saya. Ya, kalau janda di Sarpat dipelihara sama Tuhan, masa janda di kayu manis nggak dipelihara sama Tuhan? Pasti dipelihara, benar? Iya, bahkan janda di kayu manis menjadi berkat. Memberkatin ya. Setiap orang anak-anak rohani saya berkata, aduh mama luar biasa ya, mama bagi-bagi amplop melulu. Saya bilang gitu. Ya bagi amplop gak apa-apa, jangan lihat isinya, yang penting bagi amplop. Aduh luar biasa Tuhan Yesus tuh ya. Kita harus yakin pemeliharaan Tuhan. Saudara saya bukan hidup tenang-tenang saja, banyak persoalan pergumulan yang saya hadapin. Ya sikut sana sikut sini, persekutuan saya ada yang ya begitu, tapi saya tetap pandang kepada Yesus. Ya. Persekutuan pelayanan ini pekerjaan Tuhan. Siapa yang mau utak-atik pekerjaan Tuhan, lo resiko lo berurusan sama Tuhan gua. Udah gitu aja saya mah. Orang gue punya babe di sorga yang luar biasa. Ya, saya ngade lawan. Saya ngada ya enggak? Dang hadong ya Pak ya. Iya dang hadong. Cuma satu, ya. Cuma satu po jalan yang lurus. Dia entu po namanya Yesus. Cuma satu bang penebus dosa umat manusia. Dari sorga datang ke dunia. Karena sayang ame kita semua. Dia bayar segala dosa. Karena darahnya kita ditebus. Itu Yesus dah pokoknya. The best ya. Saudara ingat ketika orang datang, ketika saudara datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara berjumpa dengan Tuhan. Saudara tidak pernah dikecewakan. Ya, asal engkau sungguh-sungguh cari Dia. Menyanyi-nyanyi buat Tuhan. Ya. Memuji Tuhan. Saya kalau nyanyi saudara, kalau kita punya ekspresi ya, lagu pujian sukacita, saya seneng nih singer yang di sini nih, ekspresinya luar biasa ya. Ekspresinya luar biasa loh dia. Ia meresapi, menjiwai itu saudara ya. Iya, jangan saudara ada lagu sukacita, saudara kayak ayam sakit, tepuk kayak susah. Kayak ada permen karet, susah banget. Pikirannya, aduh tadi ya, rumah belum dikunci. Aduh ntar si Eno bayar utang ke gue, bingung nih, gue bingung gimana ya. Gak begitu saudara.
Ketika saudara datang sama Tuhan, datang sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ekspresi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan ada sukacita, bener gak? Masa lo udah diselamatin lo gak bersukacita sih, bodoh amat sih. Bener gak? Lo kebangetan. Kalau gue jadi Tuhan, lo kebangetan dah. Lo udah diselamatin, nyanyi sukacita. Lo datang sama Tuhan pakai sendal boleh, nyeker boleh, bener gak? Lo mandi boleh, lo kagak mandi juga boleh. Bebas ngadepnya mana aja. Masa lo masih hidup dalam tekanan? Enggak lah, kita datang sama Tuhan, ekspresi kita bersukacita, bersyukur. Ya, saya pernah disembuhkan sama Tuhan Yesus waktu saya mengalami ini semua kayak orang stroke, saya nggak bergerak, kaki kiri kanan tangan semua. Saya kayak orang sehat, orang nggak tahu, sangkanya saya sehat. Kalau saya naik mimbar saya jalan biasa, tapi ketika saya duduk, aduh, nih ngerasa ini banget, ngeranget. Tapi kalau ke puji-pujian, saya naikkan puji-pujian, saya sambil olahraga begini-begini gitu, sambil olahraga. Dengan iman saya nyanyikan. Saya bilang, Tuhan, kalau orang lain ditolong masa saya enggak? Tolong dong Tuhan. Singkat cerita saya sembuh satu persatu, yang kanan dulu. Tuhan, kalau tangan saya yang kanan sembuh, masa tangan kiri saya enggak sembuh? Sembuhin dong Tuhan. Kata Tuhan, lo banyak perintahnya lo sama gua. Kagak lah. Ya kita kan minta sama dia, ya kan? Nanti bagian dia yang mengerjakan. Sembuh yang kiri, tinggal kaki nih Tuhan. Aduh, dua-duanya repot. Gue kalau jalan berat, ya ketingklang-ketingklung. Saya bilang begitu. Sembuh satu yang kanan. Tinggal satu lagi nih Tuhan tanggung. Itu berjarak ya, bertahap. Gak langsung ini ya. Kan Tuhan mau lihat iman kita. Tapi saya terus aja. Kalau tangan kanan saya sembuh, tangan kiri saya sembuh, kaki kanan saya sembuh, kiri yang satu lagi dong. Masa gak disembuhin? Saya bilang, sembuh saudara, saya mengalami mujizat yang luar biasa. Saya bisa lagi memuji Tuhan, menari. Wah, pokoknya hidup bersama Tuhan penuh mujizat. Pernah saya gak bersuara 7 bulan. Bayangin, 7 bulan saya gak punya suara. Biasa kita nyanyi, biasa kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, suruh diem itu susah saudara. Ya, tapi itulah mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya bertahan, saya ambil positif. Oh mungkin saya suruh istirahat. Saya kalau manggil orang, saya kamar di atas, saya manggil orang, saya ketok tiang, ting 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 ting. Orang nggak bisa ngomong, cuma gitu. Orang lihat saya ekspresi tubuh bagus, begitu diajak ngomong, ya agak ada suaranya. Itu suatu buat kita down ya, secara manusia ya. Begitu kita ngomong sama orang, kita gini-gini doang. Aduh, bujun kenapa ini? Kena setan gagu. Tapi saya mikirnya selalu positif. Tuhan, saya disuruh istirahat. Tapi saya tetap jalan doa. Kalau dengan Tuhan kan ngomong enak gitu ya. Tapi kalau untuk ngomong begini saya 7 bulan saudara, bukan waktu yang sebentar. Bayangin sebagai pemuji, penyanyi, gatel kalau gak nyanyi gitu istilahnya. Tapi saya harus melawan itu tekanan-tekanan itu ya. Makanya saudara, ketika saudara dipilih sama Tuhan, dipanggil, diselamatkan, diangkat jadi anaknya ya. Saudara responi kasih setia Tuhan yang luar biasa ini. Saudara diberikan iman. Iman itu harus bertumbuh saudara. Ya, ditumbuhkan, disiramin setiap hari. Jangan kita udah ditaruhkan iman kepada Yesus, kita enggak menghidupkannya. Kita harus menghidupkannya. Supaya kita jadi baitnya yang kudus, hidup jadi saksi bagi banyak orang. Amin. Untuk itu pertahankan imanmu, apapun yang terjadi tetap punya komitmen. Sekali Yesus tetap Yesus ya. Jangan tinggalkan imanmu karena faktor sakit penyakit, karena faktor ekonomi. Jangan tinggalkan imanmu karena faktor ngejomblo. Ya, nungguin si Johannes maksudnya. Enggak lewat-lewat. Tahu-tahu ada dul lewat, saudara embat. Ya, jangan saudara. Ya, pertahankan imanmu karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Buat apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Buat iman yang sebesar biji sesawi pun Tuhan.
Engkau melihat, Engkau memperhatikannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami di sini boleh bertumbuh. Selama kami hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Selama kami Tuhan Yesus dipercayakan oleh Engkau untuk melayani, kami mau melayanimu dengan segenap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu turut akan kehendak-Mu ya Bapa. Mampukan kami ya Bapa untuk menghadapi hari-hari bersama-Mu Tuhan. Karena Tuhan Yesus kami percaya ada penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan penggenapan akan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kira bayar sikira. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya kembalikan.